Rasanya emak-emak yang satu ini paling suka berteriak, ya, menarasikan sesuatu yang sebenarnya dia tidak paham. Ya, dia tidak paham sama sekali apa yang dia sampaikan. Mari kita lihat dulu apa itu. Kami tidak bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos. Nah, dia tidak bodoh, mereka bertelinga, ya, mereka punya mata dan mereka selalu belajar. Belajarnya di medsos. Belajar kok di medsos ya bu. Apa yang didapat di medsos dan yang didapat di medsos ialah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau narasi-narasi yang dapat di medsos itu tidak cocok baginya, tidak diterima. Tapi kalau narasi-narasi cocok baginya, diterima sekalipun itu salah. Nah, itulah efek kalau memang belajar di medsos. Kita lanjutkan lagi. Cari info-info yang benar. Nah, dia mencari info-info yang benar. Info yang benarnya seperti apa? Dari siapa info yang didapatkan itu benar? Tentu dari orang-orang yang dia anggap benar, yang dia dukung. Dari orang yang dia dukung. Dan dari orang yang tidak dia dukung, sekalipun itu benar, dianggap tidak benar. Ya. Karena apa? Karena mereka hanya menerima berita yang sesuai dengan pikiran mereka. Bukan dengan sesuai dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Lanjut lagi. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang didolimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kedolimannya, buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Nah, Pak Jokowi sedang sakit. Ya, Pak Jokowi sedang sakit karena ajab Allah katanya, ya. Jadi saya yakin, saya sangat yakin bahwa ibu ini selama hidupnya dari mulai lahirnya sampai pada usia dia sekarang, dia pernah merasa sakit. Ya, dia pernah sakit. Apakah saat dia sakit itu berarti dia diazab Allah? Bagaimana waktu saat anak kecil, ya, saat anak bayi, anak kecil dan anak-anak jatuh sakit, apakah anak-anak itu diazab Allah? Ya, kalau dibilang gara-gara orang tuanya, kenapa bukan orang tuanya yang diazab Allah? Kenapa harus anaknya? Ya, jadi saya yakin ibu ini pernah sakit dan bukan hanya sekali. Ya, bukan hanya sekali. Kalau dari periodisasi hidup itu anak-anak pasti pernah sakit, remaja pernah sakit, ya, dewasa pernah sakit, setelah menikah pernah sakit, pasti itu. Nah, apakah pada saat dia sakit itu dia diazab Allah? Sehingga dia mengatakan bahwa Jokowi yang sakit sekarang itu diazab Allah. Jadi hati-hatilah, jangan terlalu gampang, ya. Lanjut lagi. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Azab Allah. Azab Allah. Itulah yang berbahaya. Jawaban yang berbahaya bagi anak kita. Jadi anak-anak itu sudah diajarkan sebuah kebencian. Ya, itu saya yakin diajarkan sebuah kebencian. Ya, karena kita juga tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dengan Bapak Jokowi. Seperti yang saya bilang tadi, ibu ini sakit apakah karena ajab Allah? Ya. Nah, Jokowi sakit, dia langsung bilang, itu karena dia ajab Allah. Terus nanti anak itu yang tidak mengerti apa-apa akan menceritakan kepada teman-temannya lagi, menyerukan Jokowi diazab Allah. Betapa mengerikannya, ya, betapa mengerikannya pengajaran-pengajaran itu. Nah, sekarang bagaimana dia tahu
bahwa Jokowi dihukum Tuhan gitulah ya, bahwa Jokowi dihukum Tuhan. Tuhan akan memberikan ya pengajaran, akan memberikan penglihatan kepada orang-orang yang menurut dia adalah orang benar, ya, orang yang hidupnya bersih. Ya. Sekarang pertanyaannya, dari perilaku ibu ini ya yang selalu teriak dan di beberapa peristiwa-peristiwa yang lalu mulutnya yang begitu kotor, apakah Tuhan akan berkata melalui dia? Apakah Tuhan menyampaikan berita ya tegurannya terhadap umatnya melalui si ibu ini? Kalau iya, waduh betapa mengerikannya hidup ini. Masih banyak orang-orang baik, orang-orang yang taat ya yang melakukan ajaran-ajaran Tuhan ya, memohon Tuhan memberikan petunjuk, dan banyak yang tidak mendapatkan petunjuk itu. Sekarang ibu ini dikasih petunjuk untuk mengatakan bahwa Jokowi diajab Allah. Kita lanjutkan lagi. Apa yang kalian berbuat di dunia ini akan kuminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba. Kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang apa yang akan dilakukan di dunia ini diminta pertanggungjawaban. Itu bukan sekarang, itu nanti. Setelah kita selesai di dunia ini, maka Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita. Ya. Jadi bukan sekarang. Tuhan menginginkan kita itu bertobat supaya tidak masuk neraka. Ya. Bertobat artinya Tuhan tidak menghukum umatnya. Ya, Tuhan tidak menghukum umatnya, menegur. Bisa menegur melalui orang-orang di sekitarnya. Bahkan melalui anaknya, melalui orang tuanya, melalui menantunya, atau melalui siapapun. Tuhan bisa pakai. Ya, Tuhan bisa pakai. Tapi tidaklah diajab seperti itu gitu loh. Tuhan itu maha pengasih, bukan maha penghukum. Kita lanjut lagi. amanah yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami. Jangan sosok jadi galak. Jangan sosok jadi wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian. Kami hanya rakyat yang Mereka hanya rakyat. Mereka yang harus dijaga. Jokowi tidak perlu dijaga. Merekalah yang harus dijaga. Ya. Mereka yang menghina pemimpin negaranya, mereka yang menghina presidennya, mereka yang mengatakan presidennya diajab Allah, itulah yang harus dijaga oleh para polisi itu. Benar nggak seperti itu? Mari kita lihat, pertimbangkan bersama-sama. Ya, apakah orang-orang yang seperti ini, yang di mana-mana ada, berteriak sana sini, yang mulutnya penuh dengan caci, maki, dan membawa-bawa nama Tuhan ya dalam orasinya. Bagaimana hidupnya? Apakah memang hidupnya sudah baik? Apakah hidupnya sudah benar sehingga dia membawa-bawa nama Tuhan? Saya ragu.